aktivitas hidup yang normal itu senilai dengan jihad. Walaupun berbeda dalam kadar pahala. Ya, tapi nilainya jihad. Misal, seorang ayah yang bekerja mencari nafkah. Quran surah 4 ayat 34 ya. Sangat luar biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Hari ini kita diberikan sesuatu yang sangat spesial karena dari sekian hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk beraktivitas hari ini, ada yang bekerja, ada yang macam-macam. Ibu diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ini yang paling penting, mendapatkan satu hal yang tidak didapatkan oleh sementara orang atau bahkan semua orang, yaitu nikmat untuk bertafaqquh fid din ya. Dalam Quran bukan talabul ilmi Bu ya, bukan menuntut ilmu, tapi oleh Quran saking istimewanya pertemuan kita hari ini, itu redaksinya diberikan khusus. Dan kalau ibu nggak dapat ini atau tidak memaksimalkannya, ibu rugi. Karena tidak semua orang diberikan. Ibu sudah diringankan langkah, sudah datang, kemudian diberi kesempatan ya. Maka mari kita lihat, misalnya saya buka dulu dengan Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Baik, perhatikan kalimatnya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak semestinya setiap orang-orang yang beriman itu pergi ke medan juang seluruhnya. Ada yang menarik ayat ini. Ayat ini diturunkan untuk merespon orang yang semangat jihad, Bu, jihad fisik ya. Di zaman Nabi itu saking senangnya berjuang, kalau ada panggilan cepat sekali responnya ya. Tak peduli apapun yang sedang dilakukan. Ada yang sedang makan ya, sedang ngobrol dengan keluarga, tiba-tiba ada panggilan misalnya ya, jahidu fi sabilillah, ayo berjuang. Itu seketika bisa ditinggalkan, Bu ya. Sampai-sampai yang hadir bersama sebagian kerabatnya bisa pergi ya. Yang biasa belajar kemudian bisa pergi dan seterusnya. Silakan. Saat itulah kemudian turun ayat ini. Kata ayat ini, tidak mesti semuanya pergi berjuang. Harus ada segelintir orang yang meluangkan waktu, walaupun tidak semua ya, untuk mendalami tuntunan ajaran agamanya. Yang paling menarik begini, saya bikin konstruksi ayatnya dulu. Ayat ini turun terkait dengan jihad. Jihad itu bukan melukai orang, Bu ya, hati-hati ya. Jihad itu bukan tembak orang, bunuh orang, bom orang, bukan ya. Jihad itu mempertahankan ya, mempertahankan eksistensi kebaikan ketika diserang ya. Ibu kalau ada pencuri dibiarkan saja atau ibu pertahankan? Kan orang mau curi mobil ibu, masa ibu diamkan? Oh, silahkan Pak, diambil aja, ini kuncinya. Itu nggak ada yang begitu, pasti dipertahankan. Nah, orang mau curi dunia saja yang tidak kita bawa pulang, ibu tahan-tahan. Orang curi handphone, ibu tahan-tahan kan? Itu dunia yang tidak dibawa pulang. Tidak ada orang Islam meninggal handphonenya ikut dibawa ya. Saya belum pernah dengar itu. Pak, kalau mama meninggal tolong handphonenya titipkan, sekalian masuk kubur, nanti papa kapan, kalau papa kangen miss call aja. Nggak ada begitu. Pasti dipertahankan ya. Jadi kalau dunia saja dipertahankan, apalagi iman yang ibu bawa sampai ke akhirat ya. Jadi ada syariat jihad untuk mempertahankan eksistensi kebaikan, baik dalam urusan dunia ataupun akhiratnya. Nah, sekarang perhatikan sebentar ya, ini konstruksi yang sangat penting. Kalau jihad yang dipahami dengan peperangan secara fisik itu, perjuangan fisik dalam konteks perang, itu tidak ada peperangan, tidak ada yang menyerang Islam, tidak ada yang menyerang orang Islam yang mengharuskan kita berjuang membela, maka aktivitas hidup yang normal itu senilai dengan jihad. Walaupun berbeda dalam kadar pahala ya, tapi nilainya jihad. Misal, seorang ayah yang bekerja mencari nafkah, Quran surah 4 ayat 34, itu dinilai sebagai jihad. Ayah bekerja mencari nafkah, misal di Quran surah keempat ayat 34, itu dinilai sebagai jihad. Jihadnya seorang suami
Ibu bahkan Masya Allah, sejak mulai menikah, bahkan dalam mengandungnya, melahirkan, merawat anak, itu jihad dia. Ya. Ibu juga demikian. Dalam mengandungnya, merawat, mendidik, aktivitas kebaikannya, ya, dan seterusnya, itu pun jihad. Ya. Anak-anak saat berangkat, belajar, beraktivitas, itu jihad. Ya. Kalau diniatkan karena Allah. Diniatkan karena Allah. Walaupun berbeda kadar pahala dengan yang ini. Nah, yang paling menarik, kata Quran, jangan sampai semua orang aktivitas sibuk dalam dunianya. Walaupun diniatkan ibadah, mesti ada sementara, walaupun tidak semuanya, yang mendalami tentang tuntunan agamanya, dinnya. Ya. Pelan-pelan, sebentar. Mesti ada yang belajar. Ya, mesti ada yang belajar tentang agamanya. Walaupun tidak semua. Di rumah ada 5 orang, ya tidak harus 5 orang yang belajar. Mungkin 1 orangnya. Ya. Sekarang coba lihat di rumah. Barangkali orang rumah kan tidak semua hadir di sini ya. Baik, ada sebagian yang bekerja, sebagian beraktivitas, ya, macam-macam. Ibu utusannya datang ke sini untuk belajar. Ya. Nah, saat ibu datang, hadir, ditempatkan di sini yang tidak semua orang mendapati nikmat ini, itu disebut spesial oleh Quran. Spesial, ya. Karena aktivitas ini langsung oleh Quran disejajarkan dengan jihad yang pertama ini. Ya. Artinya kalau orang berangkat ke sini kemudian untuk belajar, mendalami agamanya, saat ini tidak ada, maka ini bahasa Qurannya ya, karena menggunakan huruf waw. Waw itu artinya equal, sama, sejajar. Ya. Artinya apa? Artinya pahala ini serupa dengan ini, sama. Ya. Bahkan saat seseorang dalam perjalanannya untuk belajar kemudian, atau dalam belajarnya sedang megang pulpennya, misal ya, kita kan tidak tahu. Misal berpulang menghadap Allah, meninggal dunia, itu dihukumi sama dengan jihad fi sabilillah. Ya. Tapi belajar yang seperti apa? Karena tidak semua yang datang itu punya nilai yang sama. Hati-hati. Makanya tadi saya sampaikan di muka, ada seseorang salam sudah diberikan nikmatnya, kesempatannya, tapi tidak mendapatkan nilai ini, itu ruginya 2 kali lipat. Ya, sangat luar biasa.